ditakutkan kalau nanti ada orang-orang teman-teman ente nih yang gak ngerti, nanti ditakutkan ketika tahu kamu datang mendengarkan bacaannya Muhammad di dunia wal akhirah. Dan tak lupa semua yang hadir, para asatid, khususnya keluarga daripada sahibul bait, para asatidah hadirin wal hadirat, juga tidak lupa yang saya banggakan Ansor Banser. Nah, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita senantiasa mengingat bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang ulama yang besar, seorang ulama yang bukan hanya mengajarkan agama saja, tetapi seorang ulama yang punya jasa yang besar di Republik Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau ketika proklamasi Indonesia, ini Indonesia merdeka berkahnya alim ulama, betul tidak? Berkahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, betul tidak? Berkahnya Kiai Musa, berkahnya Raden Alip, berkahnya 4 ulama. Waktu itu Bapak Presiden Soekarno menghadap ke 4 kiai. Ini saya lupa satu lagi itu, Kiai Musa, Raden Alip, Kiai Hasyim Asy'ari, ada satu lagi kiai. Nah, akhirnya menghadap kepada kiai-kiai ini. Kemudian kata beliau, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lainnya, nanti hari Jumat kau proklamasi. Diberikan isyarat sama ulama-ulama kita, hari Jumat kau umumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kau tidak mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka Indonesia tidak akan merdeka. Nanti 300 tahun lagi baru merdeka. Itulah pandangan alimul ulama, itulah pandangan ulamanya Habibina Muhammad. Bagaimana tidak istimewa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau murid daripada Hadratus Syekh Khalil Bangkalan, dan Kiai Khalil Bangkalan murid daripada Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah Al-Mukarramah, juga murid daripada Habib Muhammad, abahnya Habib Ali Simtuduror. Nah, kalau kita haul di Solo, haulnya Habib Ali, nah abahnya Habib Ali itu Mufti Haramain Al-Habib Muhammad bin Hussein, salah satu guru daripada Kiai Khalil Bangkalan. Dan berdirinya NU juga tidak lepas daripada perjuangan ulama-ulama kita, juga tidak lepas daripada perjuangan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar, teman daripada Kiai Khalil Bangkalan. Nah, ini mudah-mudahan kenapa saya bicara terlebih dahulu sebelum yang lain, kita bicarakan ulama-ulama kita agar kita senantiasa bersama ulama kita. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan salihin, turun rahmat ke tempat ini. Dan mudah-mudahan rahmat ini membasahi kita semuanya. Dan insya Allah santri-santri di sini, santriwati di sini, semuanya kita dibanggakan oleh Habibana Muhammad SAW. Karena kalau kita tanya, kamu kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kau tahu Nabi Muhammad? Tahu. Kau cinta Nabi Muhammad? Cinta. Tapi apakah Nabi Muhammad kenal kita? Apakah Rasulullah cinta sama kita? Kalau kita mau tahu ukuran Nabi, ukuran cinta kita sama Nabi, idza aradtum an ta'rifa mahabbatakum fi nabiyyina Muhammad. Kalau kau mau tahu ukuran cintamu sama Nabi Muhammad, madza qad bazzaltum fi Nabi Muhammad, apa yang telah kau korbankan buat Rasulullah. Kita berkorban sama Nabi. Kadang-kadang mohon maaf kalau di sini tidak ya, ini di daerah luar kita mau bikin maulid saja, mau bikin gembira Nabi susah, betul tidak? Betul tidak? Kita mau bikin gembira Nabi, padahal mau bikin acara Habibana Muhammad, kita datang bawa proposal, misalnya mohon maaf di daerah luar, di sini tidak mungkin. Di sini banyak Nahdlatul Ulama, betul tidak? Di sini banyak NU, betul tidak? Di sini banyak pecinta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Insyaallah ngikutin beliau Kiai Hasyim Asy'ari, ngikutin Kiai Khalil Bangkalan, ngikutin ulama kita, insyaallah selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini daerah luar cinta sama Nabi, cinta, dibawakan proposal buat maulid, ngasih duit 400.000 pengen diumumin di Masjid Jami'. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? 400.000 pengen diumumin di Masjid Jami'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang cinta, cepat-cepat orang cinta. Orang cinta sama Nabi pasti penuh pesantren, betul tidak? Pasti penuh orang mempelajari siapa Nabi Muhammad. Pasti banyak orang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizatnya Habibina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Sahih Al-Quran ini mukjizat Habibana Muhammad, mukjizatin Nabi akhir zaman, al-khalidah li jami' qal al-khalidah an-nasikhah li jami' syara'i hatta la yata'atta ahadun min akbari muwarrihin wa akbari siyasi wa akhdaki fi filosofi ayyatiya bimithli ayatin min al-Qur'anil azim. Ini Al-Quran ini besar. Al-Quran ini saking besarnya Al-Quran, dunia ahli-ahli siapa itu yang di Israel, orang-orang apa disebutnya di Israel, orang-orang pintar dikhususkan, sampai belajar di Mesir 15 tahun, ada belajar di Mekah 20 tahun. Ketiga mereka mempelajari untuk mencari kekurangannya Al-Quran. Yang mereka dapatkan bukan kekurangannya Al-Quran, yang mereka dapatkan keajaiban Al-Quran. Semua yang ada di dunia ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quranul Azim. Mau cerita tentang langit, ada dalam Al-Quran. Mau cerita tentang bulan, ada dalam Al-Quran. Mau cerita manusia naik di dunia ini terus ke tempat sesak sampai tersesak napasnya di atas, keadaan udara, bagaimana kita bernapas di sana, Al-Quran sudah menjelaskannya. Sehingga ada orang Yahudi, ini orang Yahudi ini ya Rabbal Alamin, dia Mr. Jeep ini belajar ke Mesir, sudah belajar ke Mesir, pulang kemudian ke Israel membahas tentang apa penemuan-penemuan terbaru. Setiap ada penemuan dia bilang, oh ada. Setiap ada penemuan dia sebutkan. Yang lain bingung, kok ini orang profesor tahu terus ini? Ini profesor semua keadaan dunia dia tahu. Dari mana dia tahu? Dia mengatakan semuanya telah tertulis di dalam Al-Quranul Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah tertulis, sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau saya bukan ahli bahasa Inggris, cuman yang saya dengar Al-Quran the Saint of the Language. Ada buku itu dikarang. Kenapa? Al-Quran the Saint. Jadi semua yang ada tertera dalam Al-Quranul Azim. Jangan dikira, jangankan orang Muslim, Abu Jahal. Waktu itu Abu Jahal mau ngintip-ngintip Nabi Muhammad. Abu Jahal, Ahnas bin Shuraik sama Abu Sufyan kana yastami'una Habibana Muhammad SAW. Kanu ya'tuna Habibana Muhammad. Mereka datang malam-malam kepada Habibana Muhammad. Wa Rasulullah yusalli fil lail. Nabi Muhammad lagi salat di malam hari. Wa ya'khudhu haula kullun makanahu wa la ya'rifu ahadun minkum sahibahu. Semuanya mengambil tempat masing-masing. Abu Jahal dengerin di sebelah sini. Ini Ahnas bin Shuraik di sebelah sini. Abu Sufyan sebelum masuk Islam di sebelah situ dengarkan. Gal yastami'una qira'at habibana Muhammad. Mereka mendengarkan bacaannya Rasulullah SAW. Gal, dan nggak ada yang tahu kalau di situ dikirain sendiri yang datang ke situ, padahal bertiga ini yang datang ke situ. Ma jama'ahum illa ba'da tulu'il fajr. Dan tidaklah mereka berkumpul kecuali setelah terbitnya fajar. Setelah terbit fajar, jama'ahum fit tariq, di tengah jalan mereka berkumpul. Kaget semuanya. Abu Jahal kaget, Ahnas bin Shuraik kaget, Abu Sufyan kaget. Ini pas kaget, fatalawama ba'duhum ba'dha, saling menyesalkan satu dengan yang lain. Nanti jangan, la ta'ud ila Muhammad. Kalau mereka ngomongnya begitu aja, bukan ila Sayyidina Muhammad. Kau jangan kembali lagi kepada Muhammad. Kalau kita nggak berani, kita bilang Muhammad nggak. Kita sebagai pengikut Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang punya akhlak sama Nabi Muhammad, yang punya sopan sama Rasulullah, yang hatinya dekat dengan Habibana Muhammad, yang tidak mungkin insya Allah Kiai Hashim Asy'ari manusia yang disayangi oleh Habibana Muhammad SAW. Kenapa? Punya akhlak, punya sopan, punya adab yang tidak keluar dari bibirnya, menyebut Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Itu yang dikatakan Sayyiduna Muhammad, panggilan yang akhlak, yang sopan terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir gitu ngomongnya, dah tahu ila Muhammad. Kau jangan kembali kepada Muhammad. Kenapa? Lau ra'akum ba'du sufahaikum la auqatum fi qalbihi syai'an. Ditakutkan kalau nanti ada orang-orang teman-teman ente nih yang enggak ngerti, nanti ditakutkan ketika tahu kamu datang mendengarkan bacaannya Muhammad, nanti orang ragu-ragu. Nanti orang bisa ikut sama Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya janji malam-malam bertiga, udah jangan kembalilah. Sudah begitu malam kedua begitu juga, yaji'un ila bait habibina Muhammad. Malam kedua mereka datang kepada Habibana Muhammad. Kemudian ya'khudhu kullu rajulin makanahu min ghairi ayya'lama sahibuh. Begitu juga ngambil tempat masing-masing, dengarkan bacaannya Habibina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayqana kullu wahid minhum annahu yastami'u kalama habibana Muhammad munfaridan. Mereka yakin, setiap orang yakin, ini yang datang ke sini satu, yang lain nggak datang karena sudah janji kemarin jangan kembali ke sini. Akhirnya pas nggak ada yang tahu kecuali sudah terbit matahari. Terbit matahari ternyata bertiga lagi. Begitu juga dikatakan, kau jangan kembali lagi ke sini. Ya udah, kita nggak mungkin kembali lagi ke sini karena kalau kaum kita tahu, pengikut kita tahu, orang-orang kita tahu, nanti bisa bahaya ini, bisa masuk Islam. Tetapi tetap kembali lagi. Abu Jahal, Akhnas bin Suraik, Abu Sufyan, mereka kembali lagi ke rumahnya Habibina Muhammad. Kenapa kembali lagi? Karena mendengarkan Al-Quran. Mereka mendengar betapa nikmatnya Al-Quran. Mereka tidak bisa mengingkari sebetulnya bagaimana hebatnya itu Al-Quranul Azim. Akhirnya begitu ketemu lagi, nah langsung sekarang kita jangan dulu pulang, kita bahas, jangan sampai besok kembali lagi jadi keempat harinya. Jangan kembali lagi, jangan ada yang kembali lagi. Akhirnya sepakat semua tidak kembali, dan betul akhirnya Akhnas bin Suraik pagi-pagi diambil tongkatnya, dia datang ke Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, ma ra'yuka an qiraati Muhammad? Ya Abu Sufyan, bagaimana tentang bacaannya Muhammad? Katanya, ini a'rifu, saya tahu, gal sami'tul asya'a wa a'rifu ma'naha wa a'rifu ma yuradu biha. Saya mendengarkan banyak yang dibaca olehnya, dan saya tahu maksudnya apa. Yang dimaksudnya itu apa saya tahu. Wa sami'tu asya'a, dan saya mendengar banyak sekali, ma'araftu ma'naha, maknanya saya tidak ngerti. Wala a'rifu ma yuradu biha, dan maksudnya saya enggak tahu. Nah akhirnya begitu juga Abu Sufyan mengatakan, ana juga sama begitu. Yuk kita datang ke Abu Jahal. Datang kita ke Abu Jahal. Datang ke Abu Jahal. Pas datang ke Abu Jahal gengsi. Abu Jahal bukan tidak tahu Nabi Muhammad betul, Nabi Muhammad benar, Nabi Muhammad al-amin, Nabi Muhammad ini amanah, Nabi Muhammad contoh akhlak yang terbaik ialah Habibina Muhammad. Enggak ada manusia sekalipun cari di dalam kitab yang mana tentang Habibana Muhammad, semuanya indah. Lahirnya Rasulullah, malaikat Jibril di depan, malaikat Mikail, bidadari sorga, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, wangi Rasulullah, wangi, badannya semerbak wangi, enggak ada ambar dan misik manapun yang bisa mengalahkan wanginya Habibina Muhammad. Enggak ada, tidak ada. Nah ini kita sedikit terangkan tentang bagaimana Ummu Aiman, Nabi Muhammad lagi tidur, dikumpulkan keringatnya di dalam qarurah, di dalam botol itu. Tetesan keringatnya Rasulullah dikumpulkan ketika Rasulullah bangun. Ma tasna'in ya Ummu Aiman? Apa yang kau kerjakan ya Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman, aku kumpulkan keringatmu ya Rasulullah untuk dijadikan minyak wangi. Tidak ada semerbak manapun yang lebih wangi daripada keringatnya Habibana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah ini Rasulullah SAW, ya Rabbana ya Karim, ya Allah. Kata Abu Jahal, ketika ditanya bagaimana bacaannya Muhammad, jawabannya kemana-mana. Ini kita ini debat sama anak-anak Abdul Manaf, kita perdebatan masalah ini, masalah kemuliaan, masalah apa namanya, Allahumma shalli Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, ngebangga-banggain urusan begitu. Tapi kalau kita ya Rabb, akhirnya jawabannya lain, bukan tentang bacaan Nabi Muhammad, karena nggak bisa mendustakan yang dibaca oleh Habibina Muhammad, nggak bisa didustakan. Tapi dia gengsi, nggak mau iman sama Rasulullah. Akhirnya ditanya sama siapa, Akhnas bin Suraik, ya Abul Hakam, ini kita berdua nih, kita berdua, la yakun fi hadzal makan ghairi wa ghairuk, nggak ada di tempat ini kecuali engkau dan aku. La yasma' kalamana, nggak ada yang dengar perkataan kita. Kaifa taqulu fi Muhammad, bagaimana itu Muhammad itu gimana? Innahu lasadiqun. Waihaka innahu lasadiqun. Abu Jahal mengatakan, dia betul. Ma kadhiba qattu Muhammad. Nabi Muhammad belum pernah berdusta. Ini kesaksian dari musuh, dan sebaik-baiknya kesaksian ialah dari musuh. Musuh Abu Jahal tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad berdusta. Ngomong berdua, dia jujur dia. Muhammad innahu waihaka innahu lasadiqun wa ma kadhiba Muhammadun qat. Dia betul, Muhammad belum pernah berdusta. Tapi kalau kita ikutin si gayah punya Nabi Muhammad, urusan air menjamu yang haji itu kan keluarganya ke situ. Urusan bendera kan itu yang pegang. Urusan
urusan nubuah nanti juga dikatakan, oh kita punya nabi, turun wahyu dari langit, kita nggak bisa apa-apa, kata Abu Jahal. Akhirnya nggak ada milik kita semuanya. Jadi gengsi, bukan nggak percaya, gengsi. Kegengsiannya sampai di akhir hayatnya mengatakan, katakan kepada Muhammad, ana aduwuhu fi dunya wal akhirah, saya musuhnya di dunia dan akhirat. Padahal dia percaya kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kegengsian itu semua. Nah ini kita tabarrukan. Pertama kita dimulai dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Antum lebih kenal sama beliau? Anda lebih tahu, orang Nahdlatul Ulama lebih kenal siapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Cuman ana nyebutkan tabarrukan saja. Nah ini sebelum saya akhiri, saya kemarin baca, baru berapa hari itu baca kitab Al-Mawa'idh, di dalam isi kandungan Irsadus Sari. Cuman pas saya lihat, saya perhatikan mirip dengan kitab Manhajus Salaf karangan Al-Imam Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki. Jadi ya Rabbana ya Karim, Al-Islam da'an nas ila al-ittihad. Islam itu mengajak kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah yang baik, yang benar dengan kitab Allah, dengan agama Allah, dengan tali yang kuat. Bi'urwatil wuthqa. Kita disuruh untuk bersatu semua. Muslim semuanya satu. Al-muslimu akhul muslim. Sehingga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syati Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin, kita boleh bermakmum di belakang Mu'tazilah. Kita boleh bermakmum di belakang Jabariyah. Kita boleh bermakmum di belakang Jahmiyah. Kita boleh bermakmum di belakang Murji'ah. Kita boleh, di situ diterangkan dalam I'anatul Talibin jilid kedua bab salatil jum'ah wal jamaah. Di dalam Fathul Mu'in dikatakan tukrahu qudwatun khalfa kulli fasikin wa mubtadi'in. Makruh bermakmum di belakang ahli bid'ah dan ahli fasik, yang fasik. Siapa ahli bid'ah? Alladzi la nukaffiruhu bi bid'atihi, yang kita tidak mengkafirkan dengan bid'ahnya. Mu'tazilah tidak kafir. Murji'ah tidak kafir. Jabariyah tidak kafir, Qadariyah tidak kafir, Jahmiyah tidak kafir. Al-Habib Abu Bakar mengatakan kita lebih baik bermakmum di belakang mereka daripada muslim harus pecah belah. Nah ini ajaran daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini ajaran beliau. Ini ajaran daripada Hadratus Syekh Khalil Bangkalan. Ini ajaran daripada guru-guru kita. Ini ajaran daripada ulama kita. Ini ajaran daripada Abah Maimun Zubair. Ini ajaran daripada Kiai Baizawi Rembang. Ini ajaran daripada gus-gus kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, yang insya Allah bila kita berpegang teguh dengan mereka, kita selamat di dunia wal akhirah. Pingin nggak selamat dunia akhirat? Pingin tidak selamat dunia akhirat? Kalau pingin kita al-muslim akhul muslim, semua muslim saudara kita. Jadi ini karena ini kan kita lihat keadaan Indonesia sekarang, ya Allah sedih kita. Belum corona, betul tidak? Ada corona, ada itu, ada ini. Belum tadi kata Bapak Lurah kita banyak janda ya. Banyak janda, ini janda pada ngumpet ini. Hah? Tapi yang ngumpet saya yakin nyesel. Saya kalau tahu Habib yang ceramah saya duduk di depan. Ini begitu. Hah? Nah, itu ada Habib satu lagi nanti mau ceramah. Ya. Cuman kalau nenek-nenek udah jangan di depan, belakang aja. Ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini contoh perbedaan. Sebelum saya akhiri karena ada Habib kita. Sebelum saya akhiri, contoh perbedaan dalam zaman Rasulullah SAW. Waqad waqa'a al-masailu al-mukhtalafatu allati yajuzu fiha al-ikhtilaf. Qala an-nabi SAW li ashabihi la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Ghuraidah. Salla ba'duhum fi at-tariq wa salla ba'duhum fi bani Ghuraidah wa lam yu'annif al-habib SAW ahadahuma. Nabi ngatain kepada sahabat, jangan salat ente asar, nanti di Bani Ghuraidah. Sebagian sahabat salat di jalan. Sebagian sahabat salat di mana? Di Bani Ghuraidah. Nabi enggak menyalahkan Rasulullah. Tidak disalahkan sama Nabi Muhammad karena sahabat punya hak ijtihad. Nah, ini yang jadi problem. Kalau ada perbedaan, ada masalah. Wanahana al-Islamu anil ihtilaf wal firaq wasyiqaq. Fama yatawalladu al-baghdha'u wat-tadaburu wal ikhtilaf illa min asy-syiqaq wal firaq. Tidak lahir musuh-musuhan satu dengan yang lain. Tidak lahir membelakangi satu dengan yang lain. Tidak mau bersatu, pecah belah, bahkan terbuka pintu syaitan untuk menghancurkan Islam. Karena apa? Karena perbedaan yang menjadikan permusuhan. Jangan sampai ada begitu. Dan yang jadi masalah takbirus shaghir, yang kecil dibesar-besarin. Wa tasghirul kabir, yang besar dikecil-kecilin. Wal ikhtilaf, terus berbeda. Hatta ila intihaiha, sampai akhir terus berbeda pendapat. Padahal kita mazhabnya empat ini berbeda pendapat. Padahal kita punya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, banyak perbedaannya. Padahal kita punya Imam Nawawi dan Rafi'i, banyak perbedaannya. Kita banyak ulama, banyak berbeda pendapat antara ulama, tetapi mereka semuanya bersatu di bawah benderanya Habibina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya minta sebelum saya akhiri, kita tabarukan baca ya Rasulullah salamun alaik. Tolong ini apa, di sini ada kawan saya Munaji Ustaz Misbah, naik ke atas Ustaz Misbah. Ini apa Ustaz Munaji, ini ada, tolong naik ke atas ini. Alhamdulillah, ini anak gembira. Ketika saya tanya di sini banyak NU, banyak. Allah, nikmat yang besar saya ketemu dengan murid-muridnya Ki Hasyim Asy'ari. Saya rumah jauh, tapi saya kesini bisa dapat ketemu NU, dapat ketemu Banser yang saya banggakan. Makanya momen ini nggak bakal saya lepasin. Ini biar naik ke atas. Tolong yang punya HP di ini, kita baca sholawat. Kita baca sholawat sedikit, tolong. Ini Munaji biar dekat, biar kenal, biar dekat. Masya Allah. Tolong naik ke sini, ya bareng sama ini saudara-saudara ana, sama Banser. Nah, ini kita baca sholawat. Yang gigi palsu jangan kenceng-kenceng ya. Loncat giginya jatuh, ana yang disalahin. Ini gara-gara Habib ini, sampai jatuh giginya. Gitu. Allahumma shalli Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, أطفأت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج ومريض أنت عيده قد أتاه الله بالفرج قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم وزمان أنت حكيمه زال ما فيه من العوج وجهك الميمون حجاتنا يوم تأتي الناس بالحجج يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ومرضي أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى تهري هم أمان الأرض فذاكري
صبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنني مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أفتى يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, sekian dari Al-Faqir. Kalau ada yang salah, antum tegur. Kalau ada saya salah, jangan dibiarkan. Salah kasih tahu. Bahaya nanti kalau salah, saya salah nggak dikasih tahu, yang dengar semuanya nanti bahaya, nanti dibawa ke rumah ilmunya. Tapi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia akhirat. Indonesia segera diangkat corona, kita aman bahagia semua tanpa terkecuali. Karena sesungguhnya semuanya umatnya Habibina Muhammad SAW.